Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصيدة البردة الشيخ الإمام محمد البصيري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini masih bisa kembali mengkaji beberapa ilmunya Allah yang termaktub di dalam Qasidatul Burda sebagai salah satu bentuk motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslal lidhi uqmi maula ya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى. Pembahasan kemarin yaitu kita sudah membahasnya bahwa nafsu itu harus kita kendalikan. Berarti Imam Busiri mengaku bahwa dirinya dikekang dan dirinya dikuasai oleh nafsu. Oleh karena itulah manusia harus mampu menguasai nafsu, bukan sebaliknya nafsu menguasai dirinya. Pada pembahasan kali ini, beliau Imam Al-Busiri yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa inilah kehidupan manusia. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah min qaulin, dari perkataan, dari beberapa perkataan bila amalin, yang tidak diikuti dengan amal perbuatan. Ini sebenarnya yang menunjukkan potret kehidupan manusia. Kula pun panjenengan kadang perak bisa berbicara tapi tak mampu berbuat apa-apa. Adika saya mintai sekolah, karena ini berbahaya. Banyak berbicara tapi tidak berbuat apa yang mereka katakan. Nah, Nikah yang menyebabkan manusia hina hanya bisa mengajak tapi tak mampu mengajak dirinya untuk berbuat. Lah, nikah yang dimohonkan ampun oleh Imam Busiri. Nah, jadi min qaulin bila amalin. Manusia banyak hanya tahu bercakap tapi dia tak mampu dan mau beramal. Ini kan banyak. Dan itu yang terjadi pada kula ben panjenengan. Abah ni kadang banyakan bisa berbicara tapi tak bisa mengamalkan. Nah, ni kan.
Kadang abu cara pinter tapi amalnya kurang. Tak itoro ibn amal, tak itoro ibn. Ngajak orang apa sah dirinya tak apa sah. Ngajak orang asolat dirinya tak asolat. Ngajak orang takok dirinya tak takok ke Allah. Lah, nikah berbahaya nikah. Nikah berbahaya. Oleh karena itulah anika selalu kita mohon ampun kepada Allah. Jangan pula berbanca dengan anika merasa dirinya sudah memiliki kemampuan dan kehebatan. Itu persoalan yang sangat kecil tetapi sering dilakukan oleh manusia. Jadi kekurangan kita ketika banyak berbicara tapi tak mampu berbuat apa-apa. Manusia bicara pinter, manusia mengoreksi kesalahan orang lain pinter, tapi kadang tak mampu mengoreksi dirinya sendiri. Dilihat cek banyak kesalahan, posak kesalahan. Loh, kadang ngoreksi orang, pinter, tapi kalau baca suruh maca TV koreksi orang tak bisa, punya salah. Lah, itulah kehidupan kita. Makanya jangan segan-segan cek dus, cek merasa abah nikah hebat, banyak ngaku kesalahan kita kepada Allah. Nah, orang yang melakukan perkataan bila amalin tanpa diikuti dengan amal, digambarkan apa oleh Imam Busiri? Laqad nasabtu biki naslan lidhi okumi. Nikah pada nak orang yang mandul tidak punya keturunan, lah nikah tak memiliki apa-apa. Berhubungan suami istri terus menerus keng tak abu pan apa ada bernikah. Nah, tak abu mana apa honta malah buah nak ada. Buah dari perkataan itu adalah amal. Sebab nanti mudah-mudahan panjenengan di surga kelak ketika nerju kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bukan perkataan kita tapi yang dilihat adalah amal. Man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka falyamal amalan saleh. Maka hendaklah beramal amalan yang bagus. Akabai perbuatan sebagus lah. Benih berbicara sefokus tapi beramal sefokus. Nah, ini kan. Makanya kenapa dengan surat Yasin ini kan sering disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, di hari kiamat kelak nih kan kunci lisan-lisan kita. Siapa yang berbicara watu kallimuna aidihim, tangan-tangan mereka. Berarti menpon tangan mereka yang berbicara adalah amal benih lisan. Saya dilihat amal. Wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang menjadi saksi sira kaki-kaki mereka. Menpon kaki berarti maknanya apa? Perbuatan, amal, benih lisan, benih perkataan. Makanya perkataan harus diikuti dengan amal dan perbuatan. Allah, itulah kehidupan kulaban panjenengan ya. Jadi mun perak bisa berbicara amal lah orang pada orang yang mandul dia tidak membuahkan apa-apa. Nika kemperena. Amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli laka astaqimi. Kita kadangkala seringkali memerintahkan kepada orang lain, namun kita tidak pernah melakukannya. Mun ngajak ke orang pinter tapi keabaan tak elakoni. Pinter kalau berbuat kepada orang lain tapi abaan tak memiliki apa-apa. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi. Nah, Imam Busiri ini kan mengakui dirinya nih Kak, sebelum kematian nih dirinya hanya selalu disibukkan dengan orang lain, tetapi solat sunnahnya kurang, perbuatan-perbuatan sunnah kurang. Walam usolli siwa fardin walam asumi, hanya melaksanakan sewajib-wajib solat sunnah nak orang. Dan nikah, abah nikah kadang kenika, perak wajib malolo sunnah nak orang. Padahal sementara dosa kita
banyak. Makanya harus diimbangi sebelum qoblal maut, perbanyak amal-amal sunnah. Nah, saya penting kan saya wajib, penting wajib. Tapi kalau hanya wajib, kula panjenengan bagaimana untuk menutupi kekurangan kula panjenengan sementara banyak dosa ke Allah? Maka yang menutupi adalah amal-amal sunnah. Mun wajib ke ni kacatlah kewajiban kita kula panjenengan. Tapi bagaimana cara nedeki hebat unggul di hadapan Allah? Itulah kegiatan-kegiatan sekunder atau yang disebut dengan sunnah, amal-amal sunnah. Ledika. Mun makanan pokok na kotu. Mun nang Indonesia kotu beda nasi. Tapi ngakana perak nasi malolo, tak kira nyaman. Kotu beda lauk pauk. Makanya terkenal 4 sehat 5 sempurna. 6 kenyang, petok adrep. Nah, kotu kan ka 4 sehat 5 sempurna. Artinya lengkap sudah. Makanan nutrisi kehidupan kita lah. Nika yang diakui beabeen nika banyak yang kita dito kurang melakukan amal-amal sunnah. Nah, kenika yang harus kita ikuti makin mumpung kita pada bulan Rabiul Awal ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yang sedikit ikuti, tak usah banyak. Si penting toro sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Kemarin 1 bulan penuh di tahun kemarin kita sudah mengaji tentang kepribadian Rasulullah di kitab As-Samailul Muhammadiyah. Kalau kan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi kekapi kora. Beremma tedung nasarin Kanjeng Nabi, beremma deer Kanjeng Nabi, beremma celen Kanjeng Nabi, beremma dojuk Kanjeng Nabi, beremma berbicaranya Rasulullah. Semua sudah kita pelajari dan sudah kita bahas. Ikuti. Ya, tak usah tekan 10%, 5% hebat, 1% norok Kanjeng Nabi hebat anika. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan babanya aba napanya mana kita anika napanya mana babanya merefleksi aba nika agar selalu banyak berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anika orang yang napanya mana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupannya Allah luar biasa. Beabaan anika yang banyak dosa tetapi ibadahnya sungguh tidak luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi ini kan nyontoh uswatun hasanah, berarti toladan contoh yang baik buat kita. Kanjeng Nabi ini kan orang sangat tawadu, nah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni kan namanya tawadu. Beliau tawadu, mak ngocak tak tawadu karena beliau ni kan ben Gusti Allah ejamin tetapi tidak pernah mementingkan kehidupan selain kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Zuhud abad ni kan. Warawadatul jibalu syummu min dhahabin an-nafsi fa'araha ayyama syamamina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia agung yang ditawari oleh malaikat napa? Engkika dinto al-jibalu syummun min dhahabin. Gunung yang tinggi yang berasal dan terbuat dari emas. Coba Kanjeng Nabi tak poron untuk dirinya punten. Mun kita jangankan tabari gunung emas, beri emas batangan perak. Nika Kanjeng Nabi tak poron. Kenapa? Karena itu tidak menjadi kekuatan untuk membangun peradaban manusia. Tetapi peradaban manusia harus diperkuat dengan akhlak sefokus. Tak tergiur kepada kehidupan dunia. Kenika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi anika epoci ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya penuh dengan engkika dinto kebaikan. Itu yang harus kita ikuti lagi. Nah, oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan bersama-sama
melalui beberapa bait nikah merenung bahwa abah nikah banyak dosa ke Gusti Allah, terlalu tinggi di hadapan Allah, tidak tawadu lah. Nikah kelak tawadu kan di Kanjeng Nabi sangat tawadu, sangat wara, zuhud tawadu, zuhud anika, dunia nikah tidak diletakkan di hati. Nah, nikah zuhud ki. Kanjeng Nabi orang soki, tapi tidak diletakkan di hati. Kekayaan nak akui perjuangan. Nikah Rasulullah. Makanya sampai mun Kanjeng Nabi tak zuhud, mementingkan dunia, epata beri kunong ben malaikat seesena emas, kunong emas. Ini gunung tanah, gunung dari emas coba berempa kekayaan kan beres Kanjeng Nabi eta beri dan nikah, tapi tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah bentuk kezuhudan Rasulullah. Nah itu yang harus kita ikuti. Beliau nikah pemimpin, beliau nikah nabi. Zuhud ba'abaan badi nabi. Nah, pas tak zuhud. Nah, zuhud anika mengekang nafsu. Nah, kelihatan nikah kaitan lawan bari. Nah kita banyak dosa, nafsu mengombar, pas tak zuhud, menjadi lapangan luas bagi setan untuk mengompori manusia yang tidak zuhud penuh dengan kemaksiatan. Nah, ini kan Kanjeng Nabi lah bersih dari dosa, ki zuhud ki, ba'abaan tak bersih, pas tak zuhud, tambah posak dosa maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ayo tempatkan dunia sebagai sarana kanggo menuju Allah. Dek on dek tujuanna pakun Gusti Allah. Pakun ilahi anta maksud. Setuju pakun Allah wa ridhaka matlub seesare pakun ridana Allah. Secara secara nyata misalnya kula panjenengan alakoh misalnya. Alako napa alako ki ngarek misalnya ngarek napa kangking memperoleh napa secara nyata rebe. Nah, tetapi pada hakikatnya seesari bani rebe ridho Allah lebet abe nyari rebe karena rebe tombu nang bumi na Allah. Nah kini hakikatnya Rebe untuk napa? Untuk sarana memberikan makan kakeben seepelihara kita. Nah, keben kenika kaangkui sarana, kaangkui nota ataupun apa? Melahirkan rezekina Gusti Allah. Karena mun ecuel melahirkan uang untuk membuat kita makan. Ketika makan, abe parengi sehat berseger. Ketika seger, yang kui ibadah. Berarti dunia sebagai sarana bukan tujuan. Kenika kembangan. Nah, itulah apa yang harus dilakukan dari keinginan-keinginan Imam Busiri yang dicurahkan di dalam qasidah burdanya. Nah, besok kita akan mengkaji bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam kitab Burda ini. Muka-muka berdana beberapa bait yang kita kaji tadi, muka-muka nambahna kecintaan kita kepada Allah, ke Rasulullah dengan kita banyak mengoreksi abe kula panjenengan, abe raja tusa, korang ibadah, banyak bicara, korang amal, abe lebur ngoreksi orang lain, belum ngoreksi diri kita. Senang mun orang lain salah, tapi tak senang mun abe tibi ngalakoni kesalahan. Abe tidak pernah mengoreksinya, tapi senang ngoreksi orang mun orang alako kesalahan. Nah, kayak bangga mun orang salah lopot iklei bangga. Padahal sebenarnya kalau dipotret abe lebih hina dari orang yang diolok-olokkan. Lah ni kaki, makanya Allah coba orang mun nyalian orang, mun mengolok-olokkan orang, sebenarnya pada hakikatnya dia mengolok-olok dirinya. Al-Qur'an kini kasih coba. Sebenarnya orang kini kan nyaleh abe. Nah, dan oleh karena itulah ayo perbanyak kulaban panjang ibda binafsi, koreksi kesalahan abe. Nah, jangan mengoreksi kesalahan orang lain karena benih tanggung jawab kita. Tanggung jawab abe ni ka amalaku si fokus si anilai Allah. Si anilai beda pun tugas sabon. Masa ngambil alih tugas sa Raqib bin Atid biar. Tahu sa norok ka tugas sa Raqib bin Atid. Kenika pun beda tugas masing-masing. Kita hanya beramal. Kalau orang salah, ya kita perbaiki.
dengan perkataan atau perbuatan sepekus. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kekurangan kita muka-muka esopora aban Allah ben etam beunah etotop kana ben amal-amal sepekus taat karena Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.